Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Sehat ya? Kita coba materi kita yang baru. Kita lanjutkan ke materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bab yang ketiga, kamu bisa buka nanti buku kamu untuk melengkapi catatan yang sudah kamu lihat di layar video ini. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Tentu kita akan coba mengenal lebih dekat mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamu yang sekarang sedang duduk di kelas 9 SMP, terutama di SMP Muhammadiyah 3, Bapak menekankan dan mengajak, ayo tetap semangat belajar, jaga ibadahnya 5 waktu, dan jaga kesehatannya. Tetap semangat ya. Kita mulai saja materinya terkait dengan yaitu bentuk dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamu sudah lihat di depan. Sebelumnya kita sudah pelajari apa hakikat dari kedaulatan, apa maknanya. Kemudian kita sudah bahas kemarin itu apa sifat-sifat dari kedaulatan. Sudah ya. Kita juga sudah bahas teori-teori kedaulatan yang sudah berkembang menjadi pelajaran buat kita. Ternyata di masa lalu banyak ya kepemimpinan yang tidak menjalankan kepemimpinan itu untuk kepentingan banyak orang. Ya, nanti kita akan diskusi di pertemuan-pertemuan di kelas ya. Mudah-mudahan di masa pandemi seperti ini setelah mulai ada perubahan kita bisa sekolah lagi insyaallah bulan 1 ya. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik untuk pendidikan Indonesia. Oke, kita lanjut. Anda tentu materi kita terkait dengan bentuk dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan judul ini. Nah, untuk mempermudah pelajaran kita tidak terlalu mengembang kemana-mana, Bapak mengambil bentuk saja. Jadi yang kita bahas di sini adalah bentuk Negara Republik Indonesia. Pak, kenapa Pak nama negara kita disebut kadang negara Indonesia, kadang negara Republik Indonesia, kadang juga Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mesti nggak kita sebutkan yang mana yang benar? Di antara tiga itu, penyebutan itu kalau yang baku, kalau menurut Undang-Undang Dasar, kita menyebutkannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau saya sebut negara Indonesia, Pak, boleh. Karena memang negara kita disebut negara Indonesia. Hanya untuk memperkuat dan memperjelas kedudukan dari negara kita, maka disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang akan kita bahas sekarang. Kenapa disebut Republik Indonesia? Memang Pak selain republik ada? Ya, ada kerajaan. Ada bentuknya serikat. Pernah dengar serikat? Amerika tentunya, ya. Kemudian ada yang kerajaan sampai sekarang bentuknya negara apa? Jepang. Apa? Singapura. Masih Singapura? Oh, Malaysia yang paling dekat, ya. Mari kita coba ke sini. Bentuk negara kita itu sudah tertulis dengan rapi, sudah dimuat dalam satu buku Undang-Undang Dasar. Kamu punya nanti buku Undang-Undang Dasar, kamu miliki, kamu buka pasal pertama, aturan pasal pertama itu pada ayat yang pertama menyebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kenapa kita disebut republik, Pak? Nah, ciri-ciri republik adalah negara yang berdiri atas perjuangan tidak hanya satu orang, tetapi banyak orang, sehingga disebut republik. Dan dia menganut, kalau republik itu nanti menganut sistem demokrasi. Nah, kalau yang di samping republik yaitu kerajaan. Nah, kalau kerajaan itu adalah kepemimpinan atau perjuangan negara yang diperjuangkan oleh sekelompok orang di kerajaan itu. Makanya tak heran kalau suatu raja setelah dia nanti usianya menua, sebelum pun dia meninggal, kalau sudah tidak sanggup lagi, dilanjutkan oleh anaknya yang laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena diutamakan yang laki-laki untuk menjadi seorang raja. Apa alasannya? Berbeda-beda. Ada yang menganggap ketika laki-laki memimpin, dia lebih mampu mengelola, mengkonsep apa yang ada sudah disampaikan oleh raja-raja sebelumnya. Oke.
Apakah berbeda pendapat? Ya bisa. Bisa nggak ratu Pak? Ya kalau saja nanti anaknya tidak ada, ratu bisa. Anak perempuannya ya jadi ratu, bisa. Kemudian kalau nggak ada anaknya sampai dia menua, nah itu biasanya jarang. Karena seorang raja zaman dulu bisa memiliki istri lebih dari satu. Ya bahkan disebut dengan ada selir-selirnya. Kita lanjut. Nanti kita coba bedah ya, kalau kamu cari nanti di internet, di Google, apa bedanya republik dengan kerajaan lebih dalam. Nah, kamu share ke Bapak kalau memang ada hal yang menarik di situ. Pasal 1 ayat 2 masih di pasal yang sama tapi ayat yang berbeda. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemarin kita bahas kekuasaan tertinggi, itu arti lain dari kedaulatan, berada di tangan rakyat. Kemarin kita bahas rakyatlah yang sekarang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin, mewakili ya rakyat keseluruhan untuk menjadi pemimpin di antara rakyat. Nah, semua itu tidak sekedar cuma diomongkan tapi sudah diatur dan dimuat, dimasukkan di dalam satu undang-undang dasar. Ya inilah kitab yang menjadikan pedoman penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Nah, ditambah di sini pasal 1 ayat 3-nya negara kita, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini yang sering dipakai oleh banyak orang. Negara hukum. Siapapun tidak memiliki power lebih, kalau sudah salah maka dia harus tidak ada di satupun di muka bumi ini, terutama di Indonesia, yang bisa kebal hukum. Oh Pak, tidak seperti itu Pak, di luar sana banyak orang yang kebal hukum. Ya, dia hanya bisa mengelak dari hukum, tapi dia tidak bisa selamanya lari dari hukum, karena hukum itu akan memberikan keadilan kepada siapapun. Kalaupun di dunia tidak mendapatkan keadilan, insya Allah di akhirat Allah akan memberikan keadilan. Ya percaya hukum itu tidak hanya diberikan oleh manusia, ada pencipta kita yang akan memberikan hukuman kepada kita jika kita melanggar atau menzolimi orang lain. Artinya, ingat, terjadi perubahan pemberian mandat oleh rakyat kepada penyelenggara kekuasaan. Terjadi perubahan. Dulunya rakyat memberikan mandat kepada penyelenggara kekuasaan, yaitu MPR. Dulu MPR masa Soekarno itu memilih presiden. Siapa MPR Pak? Mereka yang mewakili atau disebut dengan anggota-anggota DPR. Nah, sekarang rakyat melalui sistem pemilu memilih langsung presiden serta anggota DPR dan DPD. Nah, kalau mereka berdua nanti bergabung di satu tempat atau disebut dengan gedung DPR itu, mereka bersatu disebut dengan MPR. Nah, jadi sudah ada perubahan karena kedaulatan di tangan rakyat itu, dibuatlah sistem yang tepat, rakyatlah yang harus memilih presidennya, apakah dengan cara pemilu atau dengan cara yang lain. Tapi sampai hari ini memang cara pemilu yang paling tepat untuk sementara. Sebenarnya dalam pelajaran kita seharusnya musyawarah yang paling tepat. Namun karena sistem ini juga memberikan cara selain daripada musyawarah, ya masih bisa diterima oleh masyarakat dan masih dipakai sampai sekarang. Kesimpulan, pelaksanaan kedaulatan dilaksanakan oleh rakyat. Tadi sudah disebutkan cara melaksanakannya dengan cara sistem pemilu. Rakyatlah yang memilih presiden dan anggota DPR dan DPD. Kemudian di samping itu lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara, eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif mulai dari presiden sampai ke bawah, ya. Paling rendah itu kepala desa. Legislatif itu anggota DPR dan DPD dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Yudikatif itu adalah kekuasaan di bidang hukum, MA, Mahkamah Agung, MK, KY, Komisi Yudisial, ada KPK sekarang, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ada beberapa yang lain, nanti kita akan coba diskusikan di lain waktu. Nah,
Kedaulatan itu diberikan kepada mereka sebagai bagian dari kedaulatan sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Presiden dan seluruh anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka hanya menjalankan kedaulatan yang diberikan oleh rakyat. Ya. Sedangkan pemilik kekuasaan atau kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah rakyat. Silakan cek GCR-nya, nanti kamu akan dapat petunjuk terkait dengan apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.